Oke, jelas ya. Nah, jadi selamat ketemu lagi teman-teman di Zoom meeting tanggal 13 Agustus 2025. Nah, mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang baru pertama kali ikut Zoom hari ini. Saya ucapkan selamat karena teman-teman akan mendapatkan informasi yang sangat berharga. Nah, teman-teman kan baru lihat tuh ada video yang menceritakan tentang financial tipping point. Nah, teman-teman harusnya tahu kalau sekarang udah makin mengarah ke perubahan teknologi, teman-teman. Mungkin teman-teman udah makin sering dengar dikit-dikit AI. Ada orang bisa bikin video dengan mudah pakai AI, ada orang bisa bikin gambar dengan mudah pakai AI, dan AI ini memang sangat membantu. Nah, tapi malam ini yang saya bahas itu bukan AI-nya saja, teman-teman, tapi bagaimana kita memanfaatkan perkembangan dunia untuk mendapatkan keuntungan. Nah, terutama di bidang keuangan. Mungkin teman-teman sudah sering dengar. Nah, karena yang kita akan bahas malam ini adalah bidang cryptocurrency, teman-teman. Nah, jadi kita gimana sih cara dapat untung dari cryptocurrency? Karena banyak cara sebenarnya teman-teman, tapi ada cara yang lebih mudah buat teman-teman yang terutama awam juga bisa mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency. Nah, jadi tanpa menunggu lebih lama, saya akan bagikan presentasinya. Teman-teman fokus 1 jam ke depan, nanti ada sesi tanya jawab juga, teman-teman bisa maksimalkan sesi tanya jawab. Nah, selamat datang calon miliarder, karena teman-teman semua yang di sini yang ikut Zoom ini adalah calon miliarder. Nah, makanya informasi yang teman-teman dapatkan malam ini, kalau teman-teman cuma dengerin aja dan dilewatkan, ya cuma jadi kayak berita. Tapi kalau teman-teman pakai dengerin dengan seksama dan nanti misal teman-teman mau pelajari lebih lanjut, itu akan jadi informasi yang sangat berharga untuk teman-teman dan bahkan bisa merubah hidupnya teman-teman. Nah, jadi sekarang yang tadi seperti yang tadi saya cerita, kita udah ada di era digital. Saat ini kripto adalah aset yang paling diminati di semua kalangan karena tepat ada yang namanya halving Bitcoin di tahun lalu, tahun 2024, dan di tahun ini adalah momentum bull market di tahun 2025 ini. Artinya apa? Kripto rata-rata akan mencari harga tertinggi terbaru dibanding siklus sebelumnya yang di 2021, teman-teman. Nah, makanya kita harus manfaatin momentum ini karena saat ini harga kripto rata-rata itu masih banyak yang di bawah atau belum mencapai harga tertingginya atau belum mencapai target harga tertingginya. Nah, makanya teman-teman kalau bisa manfaatkan ini, teman-teman benar-benar bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, teman-teman. Nah, terus sekarang kita bahas gimana sih cara mendapatkan keuntungan dari kripto. Kalau yang cara lama mungkin ada yang teman-teman pernah dengar ada yang namanya nambang Bitcoin, tapi itu butuh modal gede banget, teman-teman. Kalau teman-teman mau dapat hasil yang gede, ya teman-teman butuh modalnya sampai miliaran lebih. Karena kan teman-teman harus beli banyak perangkat komputer dan butuh banyak banget, butuh tempat yang besar, butuh tempat yang dingin. Kalau misalnya nggak di puncak atau area pegunungan, ya teman-teman harus penuh dengan AC. Artinya apa? Operasional juga berat, teman-teman. Nah, makanya ada cara yang lebih lebih mudah dan lebih rendah modal, itu yaitu melalui trading. Nah, kalau kita ngomong bahas soal trading, itu yang selalu kita utamakan adalah keamanan, teman-teman. Nah, kita emang mau ngomong gimana sih cara lebih mudah, tapi yang nomor satu yang penting adalah keamanan, di mana modal kita disimpan. Nah, jadi kita akan bahas ini kita simpannya di mana. Pertama, kita harus tahu kalau mau trading kripto itu kita pakainya exchanger atau bursa, teman-teman, di mana kita bisa beli dan jual. Nah, di sini yang direkomendasikan pertama adalah Binance, teman-teman. Karena Binance ini kenapa kita rekomendasi yang pertama? Pertama ini, Binance adalah exchanger terbesar nomor 1 di dunia. Teman-teman bisa buka website atau download aplikasi CoinMarketCap. Nah, teman-teman nanti ganti kategorinya ke bursa. Teman-teman bisa lihat di sini ada Binance nomor 1 terbesar di dunia, peringkatnya 9,9 dari 10, mendekati sempurna. Terus yang kedua adalah teman-teman harus tahu apakah exchanger ini kredibel. Caranya teman-teman bisa klik aja si Binance-nya ini, nanti ada informasi tambahan. Teman-teman bisa buka aja detail lebih dalamnya. Di sini teman-teman bisa lihat perputaran spot hariannya. Perputaran spot itu artinya aset yang berputar, itu aset real di dalam exchangernya, dan itu bisa dijual juga, teman-teman. Nah, apa yang membuat exchanger ini kredibel? Kita harus tahu dia punya aset. Asetnya ini harus bisa menutupi dia punya perputaran spot supaya tidak terjadi kebangkrutan kalau ada penarikan massal. Nah, makanya teman-teman saat Binance, ketika data ini diambil,
asetnya Binance itu mencapai 104 miliar dolar Amerika. Ya artinya kalau sampai ada penarikan massal teman-teman yang 65 miliar ini, Binance tidak akan bangkrut karena Binance bisa membayarnya. Nah, yang ketiga, Binance juga ada menyediakan asuransi teman-teman. Asuransi kalau amit-amit Binance yang kena serangan hacker, maka asuransi ini bisa menggantikan dana pengguna yang kena kuras sama hackernya, dan itu mencapai 1 miliar dolar atau kalau sekarang dirupiahin itu 16 triliunan rupiah. Nah, itu Binance teman-teman. Dan ada pilihan lainnya juga. Pilihan lainnya adalah Bitget. Bitget ini adalah exchanger nomor 6 terbesar di dunia, teman-teman. Nah, ini pakaian terbesar juga ya, teman-teman. Dan untuk volume perdagangannya memang nggak sebesar Binance, yaitu dia sebesar 2,4 miliar dolar Amerika setiap hari, teman-teman, atau per harinya, bukan per jam, bukan per bulan atau bukan per minggu. Nah, teman-teman juga bisa lihat dia punya total aset si Bitget. Total aset dia Bitget itu 5,4 miliar lebih pas data ini diambil. Kalau sekarang mungkin lebih lagi, teman-teman, karena Bitget ini makin lama makin berkembang. Artinya sama, kalau misalnya terjadi penarikan massal sebesar 2,4 miliar ini, ya Bitget gak akan bangkrut karena Bitget bisa membayarnya, teman-teman. Nah, nanti yang ke depan bisa kita pakai itu ada OKX, teman-teman. OKX ada exchanger nomor 4 terbesar di dunia, dan sama juga. Kenapa OKX ini aman dan kredibel? Ya karena dia punya aset mencapai 19,9 miliar dolar. Nah, kalau misal sampai orang-orang pada rame-rame jual sampai 2 miliar lebih, si OKX tidak akan bangkrut karena dia bisa bayar, teman-teman. Nah, itu adalah kriteria buat kita lihat exchanger yang kuat dan kredibel. Jadi ada Binance, Bitget, dan nanti bisa pakai OKX. Dan kalau misalnya lokal yang udah punya izin Bapepti dan OJK, itu ada toko kripto juga, teman-teman. Toko kripto ada exchanger nomor 1 terbesar di Indonesia, dan itu sebenarnya anak perusahaannya Binance, teman-teman. Oke, nah kan kita udah tahu nih, dana teman-teman aman ada di akun Binance atau Bitget atau nanti OKX. Teman-teman bikin akun di sono, setor modal teman-teman di sana. Nah, jadi yang bisa WD cuma teman-teman masing-masing. Nah, gimana balik lagi kita ngomongin gimana caranya dapat cuan di trading kripto. Teman-teman bisa pakai IoTrade. IoTrade adalah the real money machine, artificial intelligence trading software yang dapat membantu Anda melakukan trading kripto di market spot dengan cara yang aman, otomatis, mudah, dan efisien. Teman-teman bisa tuh, kata-kata aman selalu diutamakan di pertama. Kenapa IoTrade aman? Pertama, nih, oke, kita masuk ke sini dulu. Fungsinya IoTrade itu apa? Yaitu bantu teman-teman trading 24 jam kali 7 hari atau setiap hari, teman-teman. Karena di kripto itu nggak ada hari libur. Dan biasanya di kripto itu juga jam serunya itu kalau di Indonesia ya sering di subuh, teman-teman, atau pas teman-teman lagi sibuk. Jadi kalau teman-teman pas lagi sibuk atau lagi tidur ternyata market bergejolak, kalau teman-teman trading manual biasa sering kelewatan momentumnya. Makanya dengan pakai IoTrade, teman-teman bisa lagi kerja, lagi liburan, lagi sibuk ngapa-ngapain, bahkan lagi tidur, tetap nggak akan ketinggalan momentum karena ada asisten yang bisa bantuin teman-teman trading secara otomatis. Nah, dan untuk strateginya, Alta juga pakai teknologi AI, teman-teman. Jadi bisa memaksimalkan modal teman-teman untuk mendapatkan profit juga. Nah, untuk manajemen resiko ini, sistem IoTrade secara otomatis dapat mengelola modal trading teman-teman supaya dapat meminimalisir resiko dalam perdagangan kripto. Nah, dan juga ada fitur-fiturnya juga, teman-teman. Nanti akan dibahas juga fiturnya kayak gimana. Oke, kita sekarang balik masuk ke kenapa IoTrade aman. Pertama, IoTrade itu live trading di pasar spot. Teman-teman bisa lihat live trading di pasar spot. Jadi, setiap ada transaksi beli atau jual, itu teman-teman bisa cek juga di akun Binance atau Bitget ya, teman-teman. Harga-harga koin yang dibeli itu udah pasti sama, nggak ada perbedaan, teman-teman. Maka ini disebut sebagai live trading. Nah, terus yang baliknya yang bikin aman juga adalah modal trading ada di akun exchange teman-teman masing-masing, bukan disetoring ke semuanya ke IoTrade. Jadi kalau misalnya teman-teman mau trading pakai di Bitget, ya teman-teman setor modal trading teman-teman di akun Bitget teman-teman sendiri, bukan disetoring ke IoTrade. Nah,
Terus modal dan profit bisa ditarik kapan saja Anda mau, karena ya profitnya juga ada di akun Bitget-nya teman-teman atau di Binance-nya teman-teman. Yang ketiga, yang bisa WD hanya, yang bisa WD atau bisa melakukan penarikan ya hanya pemilik akun sendiri. Ketika teman-teman mau WD, nanti ada disuruh isi OTP yang dikirim ke SMS dan email, dan sekarang bahkan ditambahin dipaksa harus pakai Google Authenticator, jadi makin aman lagi. Nggak ada itu, nggak ada yang bisa WD teman-teman, cuma teman-teman sendiri yang bisa WD. Nah, untuk modal trading, teman-teman yang bisa tentukan sendiri, bisa mulai dari 50 USDT atau dolar itu. Nah, tapi dari kita juga ada rekomendasi idealnya dari berapa juga teman-teman untuk manajemen keuangannya. Karena dalam trading itu juga butuh yang namanya manajemen keuangan. Oke, nah sekarang kita masuk ke gimana Alphabet ngebantu kita trading. Gampang nggak dipakai ya, kan udah tahu nih, aman. Nah, gampang teman-teman, karena Alphabet ada dua fitur utama, yaitu follow master dan juga custom. Yang follow master ini apa? Dengan ikut follow master, maka otomatis bot akan bekerja mengikuti langkah trader profesional yang udah ditunjuk oleh developer. Nah, jadi nanti dari trader profesional ini yang bikin formula atau settingannya, teman-teman pas klik follow, teman-teman dapat dia punya formula, teman-teman nggak usah isi-isi sendiri lagi. Nah, ini ideal bagi pengguna yang tidak memiliki waktu dan pengetahuan yang memadai untuk merancang strategi atau strategi trading sendiri. Nah, dan juga ini bisa ningkatin peluang keberhasilan dalam pasar kripto yang dinamis. Dan teman-teman juga bisa pilih, biarpun teman-teman follow master, teman-teman juga bisa pilih mau tradingnya di koin apa saja gitu. Nah, dan yang kedua, yaitu ini fitur yang sebenarnya paling disukai banyak orang, yaitu fitur custom. Sebagian besar pengguna Alphabet ini pakai custom, teman-teman. Kenapa? Ya, fitur custom ini cocok untuk beginner trader atau trader pemula yang memiliki teknik trading sendiri, biasa punya hitungan sendiri. Nah, tapi teman-teman juga nggak perlu khawatir kalau teman-teman nggak ngerti, biasa dari kita juga akan kasih rekomendasi settingannya kayak gimana, teman-teman tinggal akan dipandu cara isinya gimana. Nanti sembari jalan, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut juga. Nanti pas lebih ngerti, biasanya banyak yang jadi, oh, saya bisa nyesuaiin sendiri nih, tergantung kondisi marketnya gimana. Biasa saya pakai kayak gitu, teman-teman. Teman-teman nggak perlu khawatir, karena kalau teman-teman udah bergabung sama Alphabet, nanti teman-teman akan terus diedukasi untuk fitur yang custom ini. Nah, jadi fitur custom ini teman-teman juga bisa memaksimalkan teknik trading yang paling sering digunakan oleh trader profesional, yaitu average, grid, atau kombinasi. Nah, teman-teman biasa ini tergantung pada sukanya yang mana, karena ini tergantung preferensi masing-masing. Dan juga ya sama, teman-teman kalau pakai custom juga bisa mau pilih trading di koin apa saja, dan teman-teman juga bisa atur mau bisa trading di koin tersebut kalau udah masuk di rentang harga berapa atau disebut sebagai price range. Nah, kan teman-teman udah tahu nih, Alphabet ini pakainya gampang kok, mudah, fleksibel. Nah, kita sekarang ngomongin soal fiturnya. Jadi Alphabet udah menyediakan fitur-fitur terbaik atau teknik trading, yaitu yang tadi average, grid, kombinasi gabungan average dan grid. Terus ada fitur price trend, ada fitur trailing stop up and down. Nanti akan dijelasin ini semua teman-teman, cara pakai gimana atau cara kerja gimana. Nah, oke, sekarang kita masuk ke penjelasan yang fitur teknik averaging dulu. Nah, kalau dalam trading itu, biasanya yang bagus itu bukan sekali, misal contoh punya modal 200 dolar, bukan sekali beli itu langsung habisin 200 dolar ya teman-teman, karena market kripto itu dinamis, ada waktunya dia turun, ada waktunya dia naik, ada waktunya dia bolak-balik di harga tertentu, ada waktunya dia bergerak pelan juga. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya pas beli harganya turun? Yaitu akan terjadi yang namanya floating minus atau kondisi lagi minus, tapi selama teman-teman nggak jual lagi kondisi minus, yaitu cuma berapa angka. Ketika dia balik naik, nanti balik profit lagi. Nah, cuma kalau misalnya turunnya lagi lumayan banyak, kan sayang kalau teman-teman nggak manfaatin kondisi pas turun. Nah, makanya dengan fitur averaging ini, modalnya teman-teman bisa dipakai lebih maksimal. Nah, ini akan dijelasin, saya kasih gambarannya aja supaya teman-teman paham. Misalnya nih, contoh kayak tadi, punya modal 200 dolar gitu. Yang bagus itu dipecah teman-teman. Nah, kalau di Alphabet ini bekerja secara otomatis teman-teman. Teman-teman cuma isi settingan yang kayak di sini nih, kolom-kolom ini.
begitu di start nanti iTrade akan kerja otomatis 24 jam ngikutin sama pengisian di sini gitu teman-teman. Nah, soalnya ini saya kasih contoh aja. Contoh supaya teman-teman paham gimana cara gimana cara kerja average ini. Nah, jadi misal modal 200, pembeli di sini misal beli koin A. Ketika koin A ini misal contoh kita pakai harga yang bulat-bulat aja teman-teman biar nggak susah hitung nanti. Misalnya beli koin A di harga $10, pertama kali pakai $20 dulu, nggak langsung dihabisin kan, kita bagi. Misal si koin A ini turun ke $9, beli lagi pakai $20. Misal si koin A nya turun ke $8,5, beli lagi pakai 40. Kali ini kan harga lebih murah, beli lebih banyak. Misalnya di sini turun lagi ke $8 misalnya, beli lagi pakai $40 lagi. Nah, misal turun ke $7. Di sini kan masih ada sisa dana berapa? Masih ada sisa dana $60. Artinya, ini teman-teman udah beli setiap kali turun, artinya harga koin A-nya teman-teman udah bukan di $10 lagi. Tapi di harga rata-rata. Ini anggap aja karena teman-teman beli kayak gini, makin tiap turun belinya makin gede, akhirnya harga koin A-nya teman-teman itu di harga rata-rata. Misal di sini, misalnya. Kita hapus aja biar nggak bikin bingung. Nih. Nah, misalnya karena udah dicicil-cicil beli, akhirnya dapat harga koin A itu di harga rata-rata, betul. Misal harga rata-rata di sini teman-teman di $8,3. Artinya teman-teman nggak usah tunggu koin A balik naik sampai $10 baru balik modal. Cukup harga koin A ini balik ke $83, teman-teman udah balik modal, dan harganya kalau balik naik lagi misalnya 8,31, 8,35, 8,4, itu teman-teman udah profit teman-teman. Nah, jadi teman-teman nggak usah nunggu lebih lama buat balik profit. Dan dengan cara ini, modal teman-teman itu benar-benar dipakai secara maksimal. Teman-teman bisa bayangin kalau orang yang beli, cara belinya sekali beli pakai 200, langsung dihabisin di harga 10, harganya pas lagi turun gini, kan nunggu balik profitnya lama teman-teman. Nah, dengan cara ini teman-teman nunggu balik profitnya jadi lebih cepat gitu. Nah, itu yang buat teknik averaging ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas teknik yang selanjutnya, yaitu teknik grid. Teknik grid bedanya apa dengan teknik averaging? Nah, teman-teman bisa lihat setiap kali turun tetap sama, beli lagi. Karena kan ini adalah manajemen keuangan teman, teknik trading. Tapi yang ngebedain grid dengan averaging adalah cara menjualnya. Jualnya pas lagi profit aja ya teman-teman. Kalau di iTrade nggak ada jual ketika lagi masih floating minus. Pokoknya sampai udah balik profit baru dijual. Dan itu otomatis sekali lagi. Nah, bedanya grid dengan average itu sama. Misal contoh modal $200, atau ini kita ganti deh pakai lebih kecil. Misal modal $100 dibagi 5 kali pembelian, kalau misal turunnya sampai segini. Nah, sama, misal contoh koin A pertama kali beli di harga $10 pakai 20, misal turun ke $9 pakai 20 lagi. Nah, misalnya sini turun ke $8 pakai 20 lagi. Warnanya agak nabrak ya. Nih, misal turun ke 7 pakai $20, misal turun ke 6 pakai $20. Nah, jadi setiap penurunan $20 ya teman-teman. Nah, sekarang saya hapus biar nggak bingung. Cara jual grid itu gimana? Misalnya, kita bilang yang setiap kali ini kita bilang layer ya teman-teman, atau kedalaman. Kedalaman 1, 2, 3, 4, 5. Ganti warna. Misalnya, ketika yang layer 5 ini kan kebeli di harga $6. Misalnya udah naik nih sampai 6, berapa, misalnya 6,2. Karena kita bisa atur teman-teman, naik berapa persen profit, berapa persen jual gitu. Nah, misal anggap aja udah naik sampai 6,2%, sampai $6,2. Habis itu jual dulu nih, jual dulunya layer 5 aja gitu. Nah, kalau tadi average kan langsung dijual semua teman-teman. Kalau di grid jualnya satu persatu. Misal harganya naik lagi nih si koin A sampai si
Yang ini 7, berapa dolar, misalnya sampai 7,2 dolar juga. Ya udah jual lagi. Kita akan kasih perintah ke exchanger kita, Bitget atau Binance buat jual layer 4-nya kita. Misal harganya lanjut naik lagi sampai yang layer 3 ini profit juga. Ya bakal langsung dijual lagi yang layer 3 ini. Nah, kalau misalnya harga koin A ini nih nggak naik sampai yang 10 dolar, tapi dia bolak-balik di harga tentang harga yang bawah sini, misal dari bolak-balik dari 8 sampai 6 dolar. Nah, dengan teknik grid ini artinya teman-teman jadi potensi bisa dapat profit dari yang layer 3 sampai layer 5 ini. Gitu. Nah, dengan kata lain gampangnya adalah teman-teman bisa tetap dapat profit waktu lagi nungguin floating minus layer di atasnya. Enak kan teman-teman, apalagi kalau misal ini bolak-baliknya sering teman-teman. Wah, anggap aja pas lagi dalam hari itu atau 1 minggu itu kondisi harganya itu siang turun naik lagi, siang turun naik lagi, malam naik lagi, siang turun malam naik lagi. Itu teman-teman bakal lihat banyak banget transaksi buy sell buy sell buy sell buy sell sampai lebih dari 20 kali, 30 kali, bahkan ada yang pernah lebih dari 40 kali dalam satu hari teman-teman. Dan profitnya itu jadi makin maksimal teman-teman. Biarpun misalnya layer atasnya lagi ada floating. Nah, ini bisa terjadi cuma dengan teknik grid ini aja teman-teman. Dan sekali lagi, ini otomatis ya teman-teman dengan pakai IO Trade. Jadi teman-teman cukup setting sekali, cuma isi yang di kolom yang kayak gitu. Di ini yang samping ini, nih di sini begitu start ya udah kerjanya otomatis 24 jam setiap hari teman-teman. Nah, sering masuk banyak atau enggak tergantung pergerakan harga koin tersebut teman-teman. Kalau misalnya emang lagi fluktuatif banget ya tinggi potensi juga teman-teman bakal lihat sering buy sell buy sell buy sell. Nah, tadi kan teman-teman lihat ada fitur yang namanya price range. Nah, itu ya kita bisa atur misal contoh mau trading di Ethereum, asal kita isi harga bawahnya misal taruh di 3.000, harga atasnya misal taruh di 4.200 misalnya. Berarti kalau misal Ethereum udah tembus dari 4.200, di mana sekarang udah di atas 4.200, ya IOT tidak akan kasih perintah untuk beli koin ETH dulu gitu. Tunggu sampai ETH ada sempat turun di bawah 4.200 baru dia bisa kasih perintah beli koin ETH. Itu buat fitur price range. Kalau yang trailing up itu ini ada fitur unggulannya IOTrade juga. Kan kita bisa atur nih teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada yang settingan yang namanya nih TP indikator 1,3%. Artinya kalau layer 1 atau layer 2 atau layer 3 udah profit 1,3% bakal dikirim perintah buat jual kondisi profit. Nah, trailing up itu kalau misal koinnya mendadak naik kencang, sekali naik 3%, Trade nggak akan kirim perintah jual dulu. Bakal tunggu ada turun koreksi dikit dulu, misal 0,1, 0,2% atau berapa, itu baru kirim perintah jual. Artinya teman-teman bakal dapat profit di atas settingannya teman-teman. Itu yang namanya trailing up. Kalau yang trailing down itu kebalikannya. Kalau misal turunnya mendadak kencang, dia nggak suruh perintah beli dulu, tunggu ada naik dikit baru kirim perintah beli. Artinya teman-teman bisa dapat harga lebih rendah yang dari seharusnya atau dari settingannya teman-teman. Nah, ini benar-benar fitur yang sangat unggulan teman-teman dan bisa bikin teman-teman makin senang lihat profitnya kalau pas lagi bekerja. Oke, nah kan teman-teman udah tahu nih, kalau dama teman-teman aman ada di akun exchange teman-teman masing-masing di Bitget atau Binance yang WD teman-teman. IOTrade yang ngebantuin teman-teman trading 24 jam setiap hari, teman-teman cuma setting sekali dan bakal kerja terus. Nah, makin fluktuatif ya profitnya juga potensinya makin tinggi. Tapi teman-teman juga perlu tahu resikonya. Nah, makanya di sini kita kasih sanggahan atau disclaimer. Kami tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Riwayat keuntungan yang tercatat adalah hasil yang transaksi sebelumnya dan tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Nah, ini artinya apa? Misal teman-teman lihat kita ada share nih profit. Nah, itu teman-teman nggak bisa jadiin patokan. Oh, kalau semua orang bakal sama. Karena balik lagi, yang namanya real trading itu, semua orang udah pasti beda-beda profitnya. Tergantung dari apa? Pertama, modal tradingnya. Kedua, kondisi pergerakan marketnya juga. Yang ketiga adalah settingan dan pilihan koinnya. Karena kalau modal ini kan nyambungnya ke settingan juga.
Ya modalnya makin gede bisa atur manajemen keuangan supaya misalnya mau lebih agresif atau mau turunnya bisa lebih banyak. Itu kan bisa mempengaruhi juga teman-teman, dan jelas juga pilihan koin. Setiap koin kripto itu pergerakannya beda-beda teman-teman. Nggak semuanya selalu sama, naiknya berapa persen nggak akan sama semua. Ada yang sekali naik bisa 20%, ada yang naiknya lebih pelan, ada yang naiknya kencang banget. Nah, ada sekali turun juga bisa lebih banyak. Kan itulah resiko yang ada di kripto. Nah, resikonya apa? Ini kan ada volatilitas dalam perdagangan kripto membawa potensi keuntungan sekaligus resiko. Resikonya dari tadi udah saya bahas, yaitu floating minus. Kalau misal pas beli harganya turun, kan kondisi lagi minus. Selama nggak teman-teman nggak jual dalam kondisi minus, ya itu cuma berupa angka. Karena begitu balik naik, ya bakal minusnya berkurang-berkurang sampai jadi balik profit. Gitu. Nah, itu ada resiko di market kripto spot. Nah, terus yang ketiga, setiap resiko akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Kami sangat menyarankan untuk menerapkan manajemen keuangan atau money management yang dianjurkan. Ini sebenarnya kita juga bisa rekomendasi ke teman-teman. Misalnya contoh kita yang idealnya mau trading di Bitcoin, kalau bisa modalnya dari $300. Kalau misalnya nggak bisa $300, misalnya coba aja mulai dari $200, bisa trading di XRP atau ETH atau apa gitu. Nah, itu yang disebutkan sebagai manajemen keuangan karena itu akan mempengaruhi juga ke settingannya. Nah, sekali lagi untuk settingan yang custom, teman-teman kalau bergabung ke AyoTrade, nggak perlu khawatir, kita bisa bagikan rekomendasi settingannya gitu. Oke. Ini apa nih? Oh, sorry. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau mau bergabung dengan AyoTrade, teman-teman nanti segera hubungi pengundangnya. Teman-teman langsung daftar AyoTrade menggunakan link referral dari pengundang teman-teman masing-masing. Kan teman-teman kalau diundang ke grup Zoom ini udah pasti ada pengundangnya kan, nanti teman-teman langsung kontak aja setelah dari Zoom ini. Langsung minta, tolong dong dipandu buat daftar AyoTrade, nanti teman-teman tinggal daftar ya. Sekalian juga sama daftar exchanger kalau teman-teman masih belum punya. Nah, kalau teman-teman daftar exchanger BitGet pakai pakai link partnership dari pengguna teman-teman, itu bisa diaturin juga buat rebate. Nah, karena kalau teman-teman pakai link partnership itu bisa diaturin rebate-nya mulai dari 15% atau di atas itu gitu. Nah, yaitu untuk memulai trading membutuhkan trading fee minimal 10 USDT karena ada pemakaian trading fee 20% dari profit. Nah, ini maksudnya apa? Saat ini AyoTrade ini masih gratis teman-teman, nggak ada biaya aktivasi, nggak ada biaya subscribe gitu. Biasanya kan kalau yang lain-lain ada yang bilang, ada biaya sewa tahunan atau ada sekali bayar berapa puluh juta buat seumur hidup. Kalau di sini AyoTrade saat ini masih gratis teman-teman, nggak ada biaya subscribe kayak gitu. Tapi tetap untuk supaya AyoTrade bisa jalan, teman-teman perlu isi trading fee ini karena setiap kali ada profit itu ada pemotongan 20% dari angka profitnya. Misal contoh, modal saya $500. Hari ini pas pergerakan market lagi lumayan bagus nih, lagi agak fluktuatif. Profit saya hari ini dapat $5, anggap aja gitu. Yang dipotong itu adalah 20% dari $5, bukan 505. Nah, potongnya dari $5 itu artinya $1. Untuk potong $1 ini, AyoTrade nggak bisa potong USDT kita yang ada di Binance atau Bitget ya kita. Makanya kita perlu isi USDT juga di akun AyoTrade-nya kita masing-masing. Jadi nanti yang $1 itu dipotong dari USDT yang saya isi di akun AyoTrade-nya saya gitu. Dan potong ini setiap kali ada profit aja teman-teman. Kalau misalnya belum ada profit ya nggak akan dipotong trading fee-nya. Nah, jadi teman-teman kalau udah pakai AyoTrade, paling teman-teman cukup pantau aja, jangan sampai trading fee-nya ini habis. Karena kalau trading fee habis, kayak mobil kalau bensin habis ya mogok ya, pas diisi lagi bisa jalan lagi gitu. Nah, dan terus kalau teman-teman udah bergabung sama AyoTrade, teman-teman bisa ikuti Zoom rutin. Sorry. Setiap hari Rabu supaya teman-teman tetap mendapatkan informasi update, dan teman-teman juga bisa bagikan link Zoom ini ke teman-teman yang lain, ke kerabat, saudara, atau rekan kerja, atau teman-teman sepermainan supaya kita bisa sukses sama-sama teman-teman. Karena paling enak itu kalau kita bisa sukses bareng-bareng sama teman-teman kita. Kita bisa sama-sama senang, bisa jalan-jalan bareng-bareng gitu daripada cuma sendiri aja gitu.
Nah, ini ada kata-kata bagus dari Jack Ma. Kalau teman-teman, harusnya teman-teman udah banyak yang tahu Jack Ma ini siapa, tapi kalau misalnya yang belum tahu, Jack Ma ini adalah pendiri Alibaba. Alibaba itu adalah e-commerce atau toko online deh, bahasa gampangnya toko online terbesar di dunia. Dan sebenarnya dulu waktu banyak orang masih ngeremehin yang namanya toko online, masih suka keluar kata-kata, oh lebih suka offline karena bisa lihat barangnya secara langsung. Tapi sekarang kan tanpa teman-teman sadari, kita belanja online itu udah kayak kebiasaan teman-teman. Nah, ini dia makanya dia punya kata-kata kayak gini. Jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Kalau misalnya dia dulu dia ngeremehin juga yang namanya toko online, mungkin dia tidak akan menjadi orang terkaya di China atau salah satu orang terkaya di dunia, teman-teman. Nah, karena dia ngeliat peluang tersebut dan dia langsung hajar mulai bikin, makanya dia bisa jadi orang terkaya di China. Nah, jadi kalau teman-teman udah tahu nih ada informasi bagus, kayak kalau teman-teman kalau tahu ada informasi bagus, teman-teman cuma dengar dan lewatin aja, ya itu cuma jadi kayak cuma berita teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah dengar berita informasi bagus, teman-teman mau pelajari dulu nggak apa-apa, teman-teman pelajari dulu. Yang penting jangan ditunda tarsok, karena biasa kalau tunda ya ujung-ujung juga ya kelewatan lagi. Kalau teman-teman udah mau pelajari benar-benar gitu, teman-teman pelajari dan langsung teman-teman lihat, oh ya ini beneran bagus. Saya bisa putar uang dingin saya pakai Ayo Trade di trading kripto supaya uang dingin saya bisa menghasilkan atau jadi produktif. Nah, makanya teman-teman nanti pokoknya bisa tanya lebih lanjut di sesi tanya jawab. Karena nanti saya akan jawabin pertanyaan teman-teman semuanya. Oke. Nah, ini ada informasi tambahan lagi untuk teman-teman yang misalnya biasanya ada orang yang, oh kalau modal trading saya terbatas gimana? Kan kalau mau dapat yang hasil yang bisa dari trading bisa nutupin biaya harian atau bulanan, tentunya butuh modal yang lumayan teman-teman. Itu nggak dipungkiri. Tapi ada nggak cara yang buat orang yang modal terbatas tapi tetap bisa menghasilkan dan bisa jadi penghasilan tambahan, bahkan bisa jadi penghasilan utama? Ada teman-teman, makanya Alfred juga menyediakan marketing plan untuk teman-teman. Buat teman-teman yang mau menceritakan Alfred atau mempromosikan Alfred ke teman-teman yang lain, ke rekan kerja. Nah, oke. Jadi di sini Alfred itu ada jenjangnya. Dari VIP 1 sampai VIP 6. Saya nggak jelasin langsung sampai habis supaya teman-teman nggak pusing. Saya jelasin secara singkat sampai VIP 4. Kenapa VIP 4? Nah, kita mulai dulu nih dari VIP 1. Ketika teman-teman udah isi trading fee 50 CT, teman-teman udah jadi VIP 1. Ketika teman-teman ceritakan Ayo Trade ke rekan kerja, saudara, kerabat, keluarga, teman-teman sepermainan, dan misal ada yang isi trading fee, teman-teman dapat 20% dari pengisian trading fee-nya. Misal contoh kayak saya cerita ke ABCDE sampai ke 20 orang. Dari 20 orang itu misalnya ada 5 orang yang isi trading fee, masing-masing isi 50, kita bilang aja. Ya, saya dapatnya berapa? Dari si A dapat 20% dari 50, $10. Dan dari B dapat $10, si C $10. Sampai ada 5 orang nih, berarti dapat $10 kali 5, $50. Dan ini masuk langsung ke wallet Ayo Trade-nya saya, dan saya mau WD saat itu juga tinggal WD aja. Saya tinggal pindahin ke Bitget saya, atau pindahin ke toko kripto, jual balik ke rupiah, dan cairin ke rekening. Nah, dan itu bisa dilakukan dalam hitungan menit teman-teman. Dan bahkan kalau teman-teman mau di jam 11 malam, 12 malam, bahkan subuh juga bisa. Cuman kalau biasanya di toko kripto, kalau teman-teman tariknya waktu di subuh ya jadi ada waktu jam, karena biasanya jam operasional bank kalau di subuh emang agak lebih lama dikit. Tapi tetap dalam hari yang sama udah pasti teman-teman udah cair dananya, nggak akan ketunda. Apalagi kalau teman-teman di jam kerja itu hitungan menit. Nah, ini VIP 2 itu kalau teman-teman masih melakukan perekrutan pribadi, bonusnya naik jadi 25%. Misalnya contoh saya ada VIP 2, saya masih promosin terus nih Ayo Trade. Akhirnya ada orang yang isi trading fee $50, saya dapatnya 25% dari $25, artinya $12,5. Dan itu langsung masuk ke wallet Ayo Trade-nya saya. Nah, tim reward ini apa? Misalnya si A nih, karena dia udah pakai Ayo Trade, dia puas, dia ceritain ke teman-teman yang lainnya. Akhirnya ada yang isi trading fee juga. Nah, kan yang dapat 20% si A. Saya dapatnya berapa? 5% dari perekrutan dari si A itu. Nah, namanya adalah tim reward.
teman-teman bisa bayangin kalau teman-teman udah punya banyak tim, terus ada lebih dari 5 orang, 10 orang, 20 orang yang juga melakukan perekrutan. Teman-teman bakal dapatnya banyak juga. Jadi jangan remehin yang 5% ini teman-teman. Makin rame tim teman-teman yang melakukan perekrutan ya teman-teman dapatnya makin banyak gitu. Karena teman-teman nggak kerja sendiri. Tugasnya teman-teman hanya bantu mereka juga, bantu jelasin juga ke calon membernya mereka gitu. Nah kalau yang peer reward ini misalnya karena si A saking rajinnya, akhirnya level dia naik ke VIP 2 juga dan kita masih VIP 2. Ya, kita dapatnya jadi peer reward bukan tim reward lagi. Nah, makanya di situ kita harus naik ke VIP 3 supaya bisa dapat tim reward lagi. Nah, sekarang kita masuk kenapa wajib kejar ke VIP 4. Karena ada yang namanya global reward, teman-teman. Tuh, lihat tuh. 1%. Global reward ini ibarat teman-teman jadi kayak pemegang sahamnya Ayo Trade sebesar 1%. Artinya apa? Total omset atau pengisian trading fee dalam 1 bulan akan dibagikan 1% ke total VIP 4 yang ada. Misal contoh, suatu saat Ayo Trade udah booming, total membernya ada 100.000 orang, kita bilang aja gitu. Dan pada saat itu, di bulan itu 100.000 orang itu udah isi trading fee lagi nih, karena pas market bergejolak, pada anggap masing-masing isi $50. Artinya kan 100.000 kali $50, artinya $5 juta. Nah, maka $5 juta itu kali 1%, itu berarti $50. Dibagikan ke total VIP 4 yang ada. Misal contoh pada saat itu total VIP 4 ada 10 orang, ya berarti masing-masing VIP 4 itu dapat $5.000 dan itu akan dibagikan di bulan depan tanggal 1 teman-teman. Dan itu udah pasti masuk, gak bisa nolak, gak masuk teman-teman. Langsung masuk, masuk $5.000 gitu. Apalagi kalau Ayo Trade-nya makin booming, jumlah membernya makin banyak, ya makin berasa lagi ini global reward-nya. Nah, makanya jadi kalau udah memutuskan mau fokus jalankan marketing plan ini, teman-teman harus kejar sampai ke VIP 4 supaya bisa dapat global reward ini. Oke, nah ini ilustrasi tadi saya ceritain teman-teman. Nah ini kalau misal contoh nih, anggap aja saya udah VIP 3, punya tim VIP 2, yang ngerakut VIP 1 pembagiannya kayak gitu teman-teman, 10, 2,5, 2,5 ke atas. Dan ini mentoknya sampai ke VIP 6. Jadi ada batas pembagian ya teman-teman, nggak akan jebol sistem gitu teman-teman, karena ada batas maksimum pembagian ke atasnya. Oke, nah ini yang penjelasan kalau peer reward yang ketemu level sama, itu mulai dari VIP 2 ke atas baru ada. Nah, terus ada bonus tambahan lagi yang nggak ada di tempat lain teman-teman, yaitu withdraw reward. Ketika melakukan WD, itu kan ada biayanya teman-teman, dipotong 2 USDT. Nah, dari 2 USDT itu ada yang dibalikin lagi teman-teman, sebesar 0,8 ke dari VIP 1 sampai ke VIP 6. Nah, jadi yang directnya itu dapatnya 0,3. Nah, ke atasnya 0,1, 0,1, 0,1 gitu. Oke. Nah, kalau ini syarat buat naik peringkatnya. Teman-teman bisa di sini kalau buat VIP 1 itu cukup isi akumulasi trading fee 50 SDT. Buat ke VIP 2 itu direct minimumnya 3 dan total timnya 20. Mas, tapi ini harus VIP 1 semua ya teman-teman, dan akumulasi trading fee-nya 100. Nah, nanti kalau teman-teman udah bergabung sama Ayo Trade, teman-teman yang udah isi trading fee 50 SDT atau udah jadi VIP 1 nanti akan kita masukin ke grup VIP. Nah, di situ teman-teman bisa tanya lebih jelas lagi nih strategi buat naik level ke VIP 2, 3 dan seterusnya. Dan di situ teman-teman akan kita terus edukasi, teman-teman juga kita terus dampingi. Misal teman-teman punya calon member yang butuh dibantu jelasin, teman-teman bisa lakukan yang namanya telepon bertiga gitu. Kasih tahu ke pengundangnya atau ke mentornya buat bantu dong, tolong jelasin ke calon member saya, itu teman-teman tinggal atur waktu aja. Nah, kalau di sini kalau saya jelasin semuanya nanti teman-teman pusing, nanti kalau teman-teman udah gabung ke VIP akan kita edukasi lebih lengkap strategi buat naik peringkat ini teman-teman. Oke, nah ini sebenarnya ada solusi teman-teman, duplikasi gimana supaya teman-teman bisa naik peringkat lebih cepat dan
Juga salah satunya supaya teman-teman bisa mendapatkan income yang lebih maksimal, yaitu power of 10 atau 10 powers ini. Maksudnya apa? Teman-teman bisa ngelakuin yang namanya rekrutan fokus dulu, rekrut 10 VIP 1. Udah capai itu, teman-teman duplikasi lagi. Masing-masing VIP 1 ya suruh rekrut 10, 10, 10 juga masing-masing. Kalau itu berjalan sempurna, cukup sampai kedalaman ke-6, total timnya teman-teman itu udah sampai 1 juta orang teman-teman. Dan potensi rewardnya adalah 2 sampai 2,7 jutaan dolar atau sebanding dengan 41 miliar rupiah. Nah, mungkin teman-teman ada yang, wah itu terlalu muluk-muluk, kan nggak semua orang mau ngejalanin marketing plan-nya atau bisnis ya. Ada yang cuma mau trading aja. Oke, kita bilang aja cuma berhasil 10%-nya aja yang ngelakuin duplikasi 10 ini. Ya, worth nggak? Sangat worth teman-teman, sangat layak. Karena kenapa? Baik lagi, modal awalnya teman-teman itu yaitu menjadi VIP 1 dulu, yaitu isi trading fee 50 SDT atau ya kalau sekarang hitung ke rupiah sekitar 800 ribuan aja. Tapi teman-teman tetap ada potensi bisa dapat bonus sampai 4 miliar rupiah. Nah, anggap aja misalnya, oh masih muluk-muluk. Kita anggapnya 1%-nya aja deh tingkat keberhasilan duplikasi 10 ini. Balik lagi, modal cuma 50 dolar atau 800 ribuan bisa dapat bonus sampai 400 jutaan, itu udah sangat layak banget teman-teman. Karena nggak ada di luaran sono modal 800 dolar itu bisa buat jalanin bisnis teman-teman. Mau buka usaha yang sederhana aja, bisa bakso gerobak aja ya modalnya masa 1 juta 2 juta modal lebih teman-teman. Gerobak aja sekarang harganya rata-rata di 2 jutaan teman-teman, masih harus beli bahan baku dan lain-lainnya. Nah, jadi di Alter ini modal awalnya itu sangat-sangat murah teman-teman, hanya 800 ribuan aja buat jadi VIP 1. Dan kalau teman-teman semangat banget buat menjalankan bisnisnya, bisa banget kok teman-teman buat mencapai 1%-nya ini yang 400 jutaan atau bahkan miliaran. Itu tergantung dengan semangatnya dan usahanya teman-teman juga. Nah, kita sebagai mentor ya juga akan ngebantu teman-teman dari cara bantu ngejelasin. Kan teman-teman biasa awal mungkin belum bisa ngejelasin, tapi nggak apa-apa, bisa atur jadwal dengan kita buat bantu jelasin. Atau teman-teman juga bisa rutin ikut chat telegram, voice chat telegram di setiap hari Jumat. Nah, itu bisa teman-teman tanya jawab secara langsung juga, dan itu khusus buat VIP aja kalau yang voice chat telegram di setiap hari Jumat. Nah, ini juga ada kata-kata yang bagus untuk teman-teman. Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda mati. Padahal mungkin pernah dengar, ada orang yang udah sampai pensiun, habis pensiun bingung nih, masih mau mencari penghasilan. Nah, itu ngomong kasarnya kayak gitu, bekerja sampai mati teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa nemuin suatu bisnis yang teman-teman cuma di awal fokus kerjain, begitu sampai udah mulai ngegulung, udah jadi bekerja otomatis, ya ujung-ujung bisa benar teman-teman, uang yang bekerja untuk kita gitu teman-teman. Oke, nah ini yang tadi udah sempat saya kasih tahu teman-teman. Kalau misalnya mau belajar lebih banyak lagi, pengen nambah skill, tambah pengetahuan, ketika teman-teman jadi VIP 1 nggak perlu khawatir, karena ada obrolan Telegram di setiap hari Jumat Jumat jam 8 malam, itu diskusi strategi dan teknis, mau bahas visi misi Ayo Trade, bahas strategi buat gimana naik ke VIP 2, VIP 3 dan seterusnya, bahas marketing plan atau bahas outlook market, itu semuanya bisa dilakukan di sana teman-teman. Dan itu free teman-teman, nggak ada kayak oh mau ikut harus bayar 100 ribu dulu atau bayar 200 ribu dulu, nggak teman-teman, free. Pokoknya teman-teman udah VIP 1 itu free, teman-teman tinggal ikut aja. Dan kalau Zoom kayak gini juga free teman-teman, teman-teman bisa bagiin link ini ke orang-orang yang teman-teman kenal, nggak usah minta mereka bayar buat ikut Zoom ini juga. Oke. Nah, kalau buat saat ini ada promo cashback teman-teman. Nanti saya buka promo cashbacknya. Maksudnya promo cashback ini apa? Buat cashback pengisian trading fee. Gitu. Nah, teman-teman juga bisa beli baju Ayo Trade, karena Ayo Trade itu juga adalah komunitas teman-teman. Jadi kalau pas kita kumpul rame-rame, kita pakai baju Ayo Trade, itu orang-orang bakal jadi makin penasaran, oh ini apa gitu. Karena kita di sini tujuan utama adalah ngebantu teman-teman supaya makin paham, supaya bisa ikutin perkembangannya kripto,
tanpa teman-teman harus jago dulu. Teman-teman dari awam pakai algo trade yang bantu trading. Nah, teman-teman bisa dapat keuntungan dari trading kripto tanpa harus jago dulu, sampai biarin sambil jalan, sambil belajarin, ujung-ujung teman-teman ketika udah jago, teman-teman tetap udah menghasilkan daripada teman-teman udah belajar dulu baru masuk trading. Itu teman-teman udah kelewatan banyak momentum, teman-teman, sayang banget. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman kita masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman kalau pengen tanya bisa langsung chat ke saya aja, nanti saya akan jawab setiap pertanyaan teman-teman. Nah, oh ya, saya buka dulu ini. Ini ada promo cashback dan ini terbatas, teman-teman. Tuh. Jadi kalau yang isi trading fee 50 sampai 459 dolar itu dapat cashback 30%, karena normalnya itu kalau 50 sampai 99 itu cashbacknya di 10%. Kalau sekarang lagi promo kemerdekaan itu 30%. Yang isi trading fee lebih dari 500 ke atas dapat cashback 50%, teman-teman. Dan ini cuma di IO Trade. Yang lain itu nggak pakai cashback trading fee, teman-teman. Ada juga yang dari awal baru isi trading fee langsung dipotong 10% dulu. Tapi kalau di IO Trade malahan dikasih cashback, teman-teman. Oke, teman-teman boleh kok mau nanya soal kripto sendiri ya boleh, mau nanya fiturnya IO Trade, mau nanya marketing plan itu bebas. Teman-teman boleh tanya di chat ke saya. Oke. Ini ada pertanyaan masuk, mungkin ini langsung di chat aja karena ini nggak dikasih akses buat buka mic kecuali cuma hostnya aja. Oke, ini ada pertanyaan masuk. Untuk rebate ataupun cashback menggunakan link Bitget, berapa persen ya sekarang standar dapat rebate-nya? Oh, kalau rebate yang cash di Bitget itu biasanya dari 20%, mulai dari 20%. Nah, kalau misalnya mau di set lebih tinggi itu, teman-teman nanti kalau misalnya udah naik ke VIP 2 bisa bahas sama mentornya atau leadernya buat dibantu setting naikin dia punya rebate supaya teman-teman sendiri juga bisa kasih rebate ke membernya teman-teman. Dan teman-teman juga kalau di Bitget ini pakai link partnership itu juga bisa dapat selisih-selisih dari rebate-nya. Misal contoh saya dapat ini diaturin nih, misal diaturin dapat rebate-nya 30%, lalu saya ajak si B, si C, si D apa segala saya aturin ke mereka, dapat cashback-nya 20%, berarti saya masih dapat selisih 10% atau apa itu. Nah, itu teman-teman mau dapat 25%, 30% buat rebate itu, teman-teman bisa diskusikan dengan mentornya masing-masing, karena itu biasa tergantung dari peringkat juga, teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Oh, pertanyaan soal market kripto. Oke, pertanyaannya, out season sebenarnya masih ada nggak sih atau kapan dimulai? Oke, ini pertanyaan bagus. Nah, sebenarnya sih teman-teman bisa lihat beberapa indikator sih, teman-teman, buat saat ini udah out season belum atau saat ini kondisi market gimana. Nah, sebenarnya sih ini cuma buat ini ya, teman-teman. Indikator itu bukan buat pegangan pasti, tapi setidaknya teman-teman bisa lihat sentimen pasar saat ini kayak gimana. Oke, ntar saya buka website dulu. Share screen. Oke. Nah, teman-teman bisa googling, biasanya kita kalau buat out season biasanya pakai ini juga nih, pakai ini dulu, out season index. Teman-teman tinggal search out season index, itu buka dari website yang ini, Blockchain Center.
indikator ini lumayan ini ya teman-teman, lumayan, bukan lumayan sih, banyak banget trader-trader investor pada pakai ini karena indikator ini mengikuti dengan kondisi pergerakan market saat ini. Wow, udah balik ke 51. Kemarin sempat turun ke 30-an. Nah, kapan sih masuk out season? Ketika indeks ini kan ada angkanya tuh 51, dia bilang it is not out season, masih belum out season. Karena kalau udah out season itu di 70, kalau udah masuk ke 75 atau lebih gitu, teman-teman. Nah, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya perjalanan ini lagi naik ke atas pun, misalnya nanti dari 51 ini nih, balik naik ke 60, 61, 62, atau bahkan di 70, teman-teman tetap udah lihat banyak altcoin yang mulai terbang, dan terbangnya lumayan banyak. Nah, tapi kalau dia tembus sampai ke atas 75 ini, kayak waktu itu, ini kan di tahun lalu nih, di bulan November tuh, dia sampai tembus ke 88, itu rata-rata koin bakal terbangnya makin kenceng jauh gitu teman-teman. Nah, jadi misal contoh nih, kayak ada koin yang tadinya sebelumnya udah naik 100% dari harga bawahnya. Ketika udah masuk out season, dia lanjut naik lagi 100% atau lebih. Nah, itu disebut sebagai out season. Tapi kan bukan pas out season baru bener-bener terbang kenceng teman-teman, atau di sebelum out season dia nggak naik dulu. Pas masuk out season baru terbang, enggak. Sebenarnya ini dalam perjalanan ke atas itu rata-rata koin dia terbang, dan teman-teman udah bisa lihat juga kan banyak koin yang saat ini udah terbangnya lumayan baik. Salah satunya kan Ethereum. Nah, mungkin kita buka ya BitGet, pasti bisa buka di sini. Spot. Misalnya kita ada si ETH-nya sendiri. ETH. Tuh. Padahal beberapa bulan lalu banyak orang yang ngata-ngatain ETH, oh ETH mah udah jelek, performanya buruk sekali. Tapi teman-teman lihat deh, sekarang ETH dalam waktu ya bisa dibilang 1 bulan lah, dia terbang. Kita kecil bikin lebih gampang ini. No. Dan bisa tuh di sini tuh dari 1400 itu di bulan ya ini di sini yang orang-orang udah makin negatif itu sampai di bulan Juni kemarin tuh. Karena kan dia sempat turun di April, sempat turun sampai 1400, terus dia naik juga masih bolak-balik di 2000-an sampai bulan Juni. Ini banyak orang yang yang negatif banget sama si Ethereum. Makanya suka dipakai isu-isu, si bosnya Ethereum lagi bucin ini kasih berita buruk terus kan. Nah, tapi apa yang terjadi dalam berapa bulan ini, dari Juli ke bulan ini, teman-teman lihat nih, dari 2000-an naik sampai sekarang udah tembus ke 4.600, dan ini baru mulai naik teman-teman. Ethereum ini kalau dari saya prediksi si Ethereum bisa naik sampai ke 5.000-an teman-teman. Nah, tapi kapan tercapainya ya bisa aja di bulan Oktober atau November, tapi semua itu kan cuma prediksi teman-teman. Karena prediksi itu bukan berarti pasti terjadi. Kemungkinan melesetnya masih ada, cuman kalau dari saya pribadi sih saya optimis bisa ke sana gitu. Nah, itu biasa kita buat lihat juga. Nah, di sisi lain teman-teman juga bisa pakai ini. Bitcoin Rainbow, Bitcoin ini. Bitcoin Dominance. Nah, kapan bisa benar-benar masuk out season? Yaitu ini. Lihat si dominasi Bitcoin saat ini gimana. Karena dari beberapa bulan yang lalu, itu si Bitcoin dominasinya tinggi terus tuh teman-teman. Dari bulan Mei dia masih di atas 65%-an. Sampai Juni juga masih di 65%, dan sekarang baru turun di bawah 60%. Dan kalau ini misalnya lanjut turun terus sampai di bawah 55% atau bahkan bisa di bawah 52%, yaitu tinggal siap-siap masuk ke out season teman-teman. Karena artinya udah makin banyak arus dana yang berpindah dari Bitcoin ke altcoin teman-teman. Nah, biasa kalau pindah itu selalu mulai dari Ethereum dulu. Habis dari Ethereum, teman-teman bisa lihat kenaikannya si Ethereum itu lebih tinggi daripada si Bitcoin.
Artinya kan performanya Bitcoin itu performanya Ethereum itu makin lebih kuat daripada Bitcoin. Sebenarnya teman-teman bisa lihat ini chart kayak gini juga di exchanger ETH garis miring BTC. Oh, kalau di sini berarti alatnya yang gini dibalik BTC garis miring ETH. Nggak ada ya, berarti harus Binance, sorry. Nah, kalau Binance bisa nih. Salah di sini. ETH garis ETH garis miring BTC. Nih. Ini buat chart yang buat lihat performanya si ETH dibanding Bitcoin. Tuh, kalau ini makin naik ya artinya performanya si Ethereum udah melebihi si Bitcoin. Artinya apa? Nggak lama ya koin-koin lain bakal mulai nyusul, bakal mulai naik juga teman-teman. Nah, emang di kripto itu kayak gitu teman-teman, ada siklusnya. Siklusnya lagi bener-bener si Bitcoin yang lagi dananya masuk terus, ada siklusnya mulai pindah ke altcoin yang market cap besar kayak dari Ethereum, nanti mulai pindah lagi ke XRP, Solana, Cardano dan lain-lain. Nah, nanti baru masuk ke koin-koin meme dan yang lainnya. Gitu. Dan ETH sendiri ada ETH dominusnya juga teman-teman. Oh. Tuh. Kalau ini makin naik ya berarti harus dana ke ETH itu makin banyak juga teman-teman gitu. Nah, oke. Okay. Oke. Apakah ada rencana untuk dibuatkan topi juga untuk merchandise IoTrade? Karena beberapa teman saya suka menggunakan topi. Ke depan mungkin nanti dari Super System ada bikinin juga sih. Karena kemarin infoin nanti ke depan bakal ada merchandise lainnya. Tapi nanti yang soal topi ini bakal saya bantu up deh ke Super System supaya kau buatin. Karena emang bener ada orang yang suka banget kemana-mana pakai topi terus. Saya ada kok beberapa temen yang ya bisa dibilang rumahnya itu topinya baik banget. Misalnya hari ini dia pakai topi apa, besok topi apa, ada yang gitu juga gitu. Ya karena topi biar gak kepanasan juga sih. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lain. Apakah di IoT ini kita akan selalu profit setiap hari atau akan ada kalanya kita bisa loss atau rugi juga? Ini pertanyaan bagus banget. Kalau untuk profit bisa setiap hari atau enggak itu sebalik lagi tergantung dari pergerakan market. Kalau misalnya pergerakan marketnya lagi fluktuatif nih kayak yang tadi siang turun malam terbang dan itu terjadi selama mingguan, ya bisa aja minggu-minggu itu setiap hari ada profit. Nah, di sisi lain juga tergantung sama modal dan settingannya juga. Kalau misalnya bikin settingannya nih layernya banyak, pakai grid layernya banyak, bisa bikin belanja turunnya lumayan banyak dan kebetulan pas bolak-balik harganya masih di dalam layer-layernya itu ya bisa aja setiap hari masih ada profit. Tapi ada kak kemungkinan hari-hari yang nggak ada profit? Bisa juga kalau pas pergerakan market misalnya habis turun atau habis naik itu dia bergerak pelan dan sampai berhari-hari itu pergerakan market itu cuma 1%, 2%, itu bisa aja jadi ada hari-hari yang nggak ada profit dulu karena baik lagi ini real market. Jadi nggak setiap kali pergerakan market itu selalu kenceng teman-teman. Nah makanya kalau di luaran sana teman-teman dapat iming-iming atau dapat penawaran fix pasti profit setiap hari itu udah pasti money game teman-teman. Karena sekali lagi di real trading itu nggak ada yang bisa profit setiap hari, nggak ada yang bisa jaminan pasti gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya suka dikit-dikit ngomong pasti ya ujung-ujung pasti scam teman-teman. Nah, terus untuk mengenai apakah ada kalanya kita bisa loss atau rugi, yang tadi resikonya kalau di trading spot itu adalah ketika habis beli harganya turun kan lagi floating minus. Kita bakal lihat angka
yang koin-koin yang lagi udah kebeli itu atau layer-layer yang udah masuk itu bakal lagi minus tuh. Nah, Altet tidak akan jual otomatis ketika lagi floating minus. Altet hanya akan jual ketika floating plus. Jadi kalau teman-teman nggak klik sell sendiri ketika lagi floating minus, ya kerugiannya nggak akan terrealisasi. Ketika balik harganya naik lagi, balik profit, Altet kan bakal kirim perintah suruh jual otomatis pas lagi kondisi profit aja. Gitu. Nah, dan juga balik lagi, kalau kita sering rekomen, kenapa trading fokus dari Bitcoin dulu. Kalau misalnya mau altcoin juga koin-koin yang terbesar, karena kalau Bitcoin itu ujung-ujung bakal naik lagi teman-teman harganya. Terutama kalau di dalam tahun ini karena siklus bullish gitu. Dan juga altcoin ini karena nanti tetap ada, menurut saya ada alt season. Kapan alt seasonnya itu bisa dimulai? Kemungkinan besar ya teman-teman kalau menurut saya ketika ada pemotongan suku bunga di bulan September. Nah, biasanya habis dari pemotongan suku bunga itu baru tuh dia mulai bergerak kencang sampai berapa bulan ke depannya. Nah, itu bisa out season dan itu teman-teman harus manfaatin banget momentum itu. Gitu. Nah, nanti ini sekalian juga nanti kalau misalnya market kripto udah mau masuk ke musim bearish, supaya teman-teman nggak kena harga pucuk semua, nanti dari kita di grup juga bakal infoin ke teman-teman, yuk kita udah mulai harus hati-hati nih, udah mau boleh di pause dulu trade-nya gitu, supaya pas nanti misalnya udah naik-naik kejual, kan teman-teman udah nggak ada pembelian lagi tuh, nah jadi teman-teman nggak kena bearish-nya gitu. Oke. Dan ini pertanyaan lagi, dari ETH turun ke koin di layer 1 dulu baru ke layer 2 atau gimana bro? Oke, ini pertanyaan menarik. Jadi biasanya tapi ini nggak selalu. Biasanya itu kalau ETH udah mulai bergerak kencang, biasa turunnya itu ke layer 1 koin yang lain. Kayak misalnya ada Solana, altcoin. Tapi kalau buat layer 2 si ETH biasanya ngikutin dia juga. ETH misalnya naik 7%, layer 2-nya ETH misalnya kayak ARB, OP, AAV, dan lain-lain. Itu biasanya bisa naik lebih banyak juga. Nah, cuman mereka ke bagian volume gedenya atau apa, biasanya ketika dana volume yang gede itu udah mulai berpindah gitu. Nah, kalau teman-teman googling, biasanya sih ini sih ada orang yang suka bikin-bikin. Bisa teman-teman googling kelihatan ya. Ntar saya hapus dulu. Teman-teman bisa googling kayak gini. Apa ya? Bitcoin ETH altcoin cycle kayaknya kalau nggak salah. Ini sih cuma buatan orang teman-teman supaya teman-teman dapat gambaran, tapi pasti sama nggak ya tergantung teman-teman, nggak selalu. Nah ini ada yang bikin kayak gini nih. Coba diperbesar gimana ya? Ntar. Tuh dekatan ya, dari Bitcoin pindah ke Ethereum dulu baru ke yang koin gede. Ini koin gede ya semua, yang si Ethereum, Solana, Cardano, XRP, Chainlink, dan kawan-kawan. Biasanya yang volume marketnya itu market capnya itu di atas 10 miliar kalau nggak salah. 10 miliar itu yang market cap besar. Nah, habis itu dia baru di sini tengah-tengah pindah ke yang tengah-tengah dan yang lain-lain dan masuk ke alt season gitu. Tapi ini cuma kayak gambaran aja teman-teman, bukan selalu pasti. Kadang-kadang ada juga si ETH-nya lagi naik-naik, tahu XRP-nya terbang lebih kenceng, pas itu kena berita bagus. Misal contoh, itu si XRP dikasih berita kasus sidang atau kasus hukum dia sama si SEC, akhirnya sama-sama udahlah kita udah nggak usah perpanjang lagi, dibatalin aja, dia punya banding, itu bikin langsung si XRP-nya sempat terbang lagi kan teman-teman. Jadi kadang-kadang pengaruh bukan kadang-kadang sih, sering pengaruh fundamental itu atau berita-berita dan lainnya itu bisa mempengaruhi pergerakan koin tersebut juga teman-teman. Oke, untuk rekomend trading pakai Binance oke.
untuk recommend trading lebih oke pakai Binance atau Bitget ya. Nah, kalau dari saya sih rekomend pakai Bitget karena yang tadi bisa kalau teman-teman daftar Bitget pakai link partnership dari pengundangnya, teman-teman bisa diaturin rebate teman-teman. Rebate mulai dari 20%. Nah, rebate ini maksudnya apa? Hitungan pasti sih saya masih belum tahu kayak gimana. Cuman sebenarnya itu teman-teman kalau lagi trading kan biasanya ada yang potongan biaya transaksi dari exchanger tuh. Nah, rebate ini nanti teman-teman bisa kayak dikasih cashback dalam bentuk USDT dan diberikan setiap, kalau sekarang Bitget kalau nggak salah jadi jam 2 siang deh, atau jam 8 malam ya. Itu dikasih dalam bentuk USDT gitu. Jadi hitungannya itu ya sebenarnya dari gabungan volume trading masing-masing dengan potongan fee transaksi itu ada yang dibalikin sebesar 20%-nya gitu teman-teman. Mungkin awal-awal teman-teman lihatnya nggak banyak, tapi kalau misalnya teman-teman udah compounding, nanti kan teman-teman punya compound kan pasti teman-teman punya modal karena gulung sama profit, nanti gulung lagi sama profit kan makin lama makin gede, makin lama makin gede, nanti itu bagi berasa teman-teman rebate-nya. Nah, tapi kalau teman-teman yang ada yang lebih nyaman pakai Binance juga sebenarnya nggak apa-apa. Keduanya bagus kok teman-teman. Kalau Bitget itu kelebihannya ada yang rebate itu, kalau Binance nggak ada. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, ini pertanyaan bagus. Tadi kan ada di mention kalau tahun depan itu bakal ada bearish. Nah, ayo trade-nya bagaimana? Apakah kita juga jadi berhenti trading? Ini pertanyaan bagus banget. Jadi, kabar gembira untuk teman-teman. Pertama, developer IoT kan ada urus perizinan teman-teman, dan infonya di bulan Oktober udah terbit. Nah, nanti ketika perizinan udah lengkap, itu IoT akan launch bot saham juga teman-teman. Nah, cuman karena saya belum tahu bot sahamnya nanti kayak gimana, jadi saya nggak bahas dulu teknisnya. Cuman itu bisa jadi solusi teman-teman, bisa jadi alternatif ketika kita lagi nungguin market crypto lagi bearish, kita bisa pakai bot sahamnya. Atau teman-teman, nah ini salah satu kelebihan di Bitget, atau teman-teman bisa trading XAUT. XAUT itu adalah gold di market spot teman-teman, dan itu cuma bisa trading di Bitget, kalau di Binance nggak ada. Nah, mungkin supaya teman-teman tahu kenapa XAUT itu aman, nah teman-teman bisa ini. Ya, pertama karena di spot teman-teman, jadi nggak ada resiko MC. Yang kedua, XAUT itu kan kita bisa nih coin market cap. Terus kita search si XAUT, kalau nggak salah di 70-an deh peringkatnya. Oh, udah kegeser gara-gara ini. Gara-gara lagi altcoin udah mulai terbang. Kalau nggak search XAUT. Nah, oh kegeser nih. Tether Gold. Jadi yang bikin XAUT ini Tether teman-teman. Tether ini yang bikin USDT atau koin stabil yang terbesar di dunia gitu kan. Nah, dan si Tether ini dia di backing atau dia punya underlying-nya itu pakai emas asli teman-teman. Jadi teman-teman kalau googling XAUT, ini apa, emas asli. Nanti keluar tuh beritanya. Nah, tuh. Tether ungkap token XAUT didukung 7,7 ton emas fisik. Artinya, harganya si XAUT ini bakal cukup stabil ngikutin pergerakan harga gold yang asli teman-teman. Karena dia pakai ini, dia simpan pakai emas asli sampai 7,7 ton. Dan ini disimpan di bank di Swiss teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini kalau teman-teman buka informasinya si ini XAUT di handphone sih sebenarnya lebih gampang sih buat lihat informasi-informasi. Itu anggap aja teman-teman pegang koin XAUT itu teman-teman terbang ke Swiss gitu. Anggap aja jalan-jalan ke sono. Itu bisa tukar teman-teman sama emas asli si XAUT ini. Gitu. Jadi ada dua ya alternatif ya. Pas nunggu market crypto lagi bearish, bisa trading di XAUT dulu atau bisa trading pakai bot saham.
Oke. Oh, udah mau jam setengah 10, berarti dua pertanyaan terakhir deh. Oke. Mau nanya soal marketing plan juga boleh, mau nanya yang soal kripto juga boleh. Oke, ini ada pertanyaan masuk. Nyambung yang tadi lagi. Apakah ada strategi yang akan digunakan lagi ketika market kripto bearish? Atau maksudnya kapan bisa masuk trading kripto lagi? Oke, ini pertanyaan bagus. Kalau dari kita dari siklus sebelumnya teman-teman, kan waktu itu di 2002, mungkin saya sambil share screen aja supaya teman-teman dapat gambaran. Kita buka pakai apa ya yang gampang dilihat. Pakai trading view aja. Wah, terlalu tipis kecil gak ya? Ganti 1 minggu. Oh, kayaknya internet saya lagi agak ini. Oke, ini udah 1 minggu. Nah, kita bisa tuh yang itu. Ini nih. Ini kan yang di siklus yang sebelumnya teman-teman di 2021. Kelihatan nggak sih dia punya Nah, ini kan teman-teman saat di bawah tuh. Yang pas saya geser-geser kan ada tanggal yang berubah-berubah. Nah, ini siklus yang di sebelumnya ketika dia udah mencapai harga tertinggi di 2021, November 2021, di 2022-nya kan dia turun cari harga terendah tuh dari 69 ribuan sampai ke 15 ribuan di bulan apa nih? Oh, nih bulan November 2022. Tapi sebenarnya kita buat masuk tradingnya lagi itu nggak usah nunggu sampai berpucuk di bawah ini teman-teman, kelamaan nunggunya. Nah, cuman kalau yang sebelumnya itu emang si Bitcoin selalu bisa turun sampai 70%-an teman-teman. Nah, tapi kalau di kondisi saat ini kan Bitcoin udah makin banyak institusi besar yang pegang teman-teman. Ada BlackRock, ada perbankan, ada perusahaan manajemen aset manajemen dan lain-lain yang udah mulai terjun ke kripto dengan cara beli Bitcoin jadiin aset cadangan aset perusahaannya, atau bahkan ada negara jadiin Bitcoin sebagai aset cadangan negara. Nah, makanya bisa nggak Bitcoin di siklus bearish selanjutnya turun 70%? Kalau menurut saya sih kayaknya nggak bisa sampai 70% lagi teman-teman. Karena kalau kita lihat dari yang ini teman-teman, biasanya dia harus bisa tembus turun yang di sini nih. Kan setiap kali gini dia ada ngebentuk dia punya lower low atau apa. Nah, kalau misalnya anggapnya pas bearish bisa tembus bawah yang ini 74 ribuan ini, baru bisa tembus turun lebih bawah lagi. Kalau misalnya nggak bisa ya mentok-mentok sampai sini gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua kan kita belum tahu nih Bitcoin bisa naik sampai ke berapa. Misalnya anggap aja Bitcoin naik, anggap aja nih bener-bener akhir tahun ini Bitcoin mencapai 150 dolar. Kalau misalnya turun-turun sampai ke 70 ribuan ini aja, itu turunnya cuma 50 persenan aja teman-teman, nggak nyampe 70%. Nah, artinya apa? Jadi nyambung pertanyaan tadi, strategi gimana? Ya bisa aja ketika Bitcoin udah turun 35% atau 45% dari harga tertingginya, masuk lagi trading, langsung setting pakai grid lagi. Itu teman-teman bener-bener udah masuk dari harga yang lumayan bawah banget teman-teman. Dan kalau pasti dia turun-turun kan teman-teman bisa lihat nih, Bitcoin begitu udah turun sampai kena harga terendahnya, dia udah mulai naik ini, sideways naik, sideways naik, sideways naik. Artinya teman-teman udah trading dari harga bawah. Teman-teman udah biarin nyala terus aja. Settingan grid ya, teman-teman tinggal pantau aja, jangan sampai trading fee-nya habis. Udah itu teman-teman udah enak banget.
tinggal compounding terus aja. Oke, satu pertanyaan terakhir. Oh, ada yang lagi typing. Bentar, saya tunggu selesai dulu typingnya. Wow, mantap nih teman-teman, sampai sekarang masih ada 40-an orang. Oke, ini udah dapat nih pertanyaannya. Barusan Pak Alex ngomong soal compounding. Compounding itu apa ya Pak? Bisa dijelaskan? Oke, ini pertanyaan bagus banget juga sih. Kebuka whiteboard. Oke, nah, saya bakal buka websitenya dulu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman soal compounding itu, compounding adalah gulung profit ke modal gitu. Gulung profit ke modal supaya pembelian selanjutnya makin gede. Cuma supaya teman-teman lebih gampang, kita bisa pakai ini, bisa pakai website yang compounding calculator. Biasanya sih ini dipakai buat ngitung bunga deposito sih, tapi teman-teman bisa pakai juga buat dapat ilustrasinya. Nih, teman-teman bisa search saya compound interest calculator, terus buka dari website yang ini, the calculator site, karena ini paling enak buat lihatnya. Nah, misal contoh nih, modal anggap aja berapa, misal $500 deh. Kita pakai modal yang nggak usah gede-gede dulu. Nah, yang interest rate ini teman-teman anggap sebagai profit. Misalnya mau compound setiap kali profit udah berapa persen. Misal contoh setiap kali udah 10% deh. Ini ganti jadi yang ini, monthly. Tapi ini bukan berarti pasti tiap bulan nih 10% ya teman-teman. Ini kita anggap aja setiap kali profitnya udah 10% baru di compound. Nah, dan di sini mau compoundnya sampai berapa kali. Misal contoh, saya mau compoundnya sampai 20 kali deh. Baru mau ada WD dulu sebagian profitnya atau apa. Nah, misal teman-teman isi gini, modal 500, compound setiap kali profitnya udah 10%, sebanyak 20 kali. Modal 500 bisa jadi berapa dolar? 500 bisa jadi 3.000 dolaran tuh teman-teman dengan compound sampai 20 kali. Nah, kan teman-teman bisa nih modal 500, pas compound udah profit 50 dolar, gulung 50 dolar ini masukin ke modal, artinya teman-teman udah trading pakai 550. Misal udah profit lagi jadi 55 dolar, gulung lagi. Jadi modalnya 605 dan seterusnya sampai 20 kali. Gitu teman-teman. Nah, ini cepat atau enggaknya ini ya tergantung sama pergerakan market teman-teman. Kalau misal pas kebetulan ada bulan yang pergerakannya benar-benar kencang banget, wah, turun naik dalam berhari-hari, mingguan, bahkan dalam 2 minggu lebih, benar-benar siang turun malam terbang, atau kebalik, misal siang terbang malamnya udah mulai turun lagi, kan itu gridnya bakal sering jual beli terus tuh teman-teman. Anggap aja ada bulan itu yang profitnya sampai 20%, 30% ya, artinya teman-teman ada bulan yang bisa compoundnya lebih dari sekali gitu teman-teman. Kalau misalnya ada bulan yang pas di 12%, ya berarti teman-teman cuma di bulan itu compound sekali aja. Atau misal pas ada bulan yang lagi pelan banget, profitnya cuma 5%, ya berarti di bulan tersebut nggak ada compound dulu gitu. Nah, apalagi kalau teman-teman compoundnya, misalnya kayak tadi tuh yang saya bilang, pas bearish, turun, si Bitcoin turun 40% atau lebih, teman-teman langsung start trading lagi, atur grid. Berarti teman-teman compoundnya bisa lebih lama tuh. Anggap aja, saya mau compound sampai siklus bulan selanjutnya. Artinya kan teman-teman bakal compound itu lebih dari 3 tahun. Nah, kita bilang aja misal compoundnya berapa? Naikin jadi 40 kali. Wah, itu udah pasti lebih gede lagi teman-teman. Modal 500 jadi berapa tuh? Nah, jadi cara compound ini adalah cara yang paling sering dipakai investor-investor buat bikin dana dia yang, ya kita ngomongin dana kecil bisa jadi gede, bisa juga karena di compound teman-teman gitu. Apalagi kalau modalnya lebih, teman-teman modalnya misalnya di tengah-tengah gini, misal teman-teman yang kerja, wah mau dipercepat deh biar compoundnya makin gede, di tengah-tengah tambah modal,
ya bisa makin lebih cepat, lebih gede lagi teman-teman gitu. Nah, itu compounding ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan masuk lagi. Ini yang terakhir ya. IoTrade ini rilis sejak kapan ya? IoTrade udah rilis sebenarnya dari tahun lalu di bulan Maret 2024, tapi ini masih pre-launch. Nanti yang benar-benar launchingnya itu ketika perizinan udah lengkap dan informasi dari developer sih di dalam bulan Oktober ini. Nah, jadi dalam bulan Oktober ini pas perizinan udah lengkap, maka IoTrade udah nggak gratis lagi. Jadi ada berbayar, tapi bayarnya $120 untuk selamanya, itu untuk buat buat kriptonya. Kalau yang lain kan ada yang sewa $120 per tahun, bahkan ada yang sekali bayar 20 jutaan untuk seumur hidup kan. Nah, tapi kalau di IoTrade ya $120 untuk selamanya. Itu buat orang yang nanti gabung IoTrade ketika perizinan udah lengkap. Tapi buat kita atau teman-teman yang udah VIP 1 atau ke atas dari saat ini, ya nggak perlu bayar aktivasi itu lagi teman-teman, karena udah ikut ini aktif untuk selamanya. Oke, karena waktu juga udah menunjukkan pukul 9:30 malam supaya teman-teman bisa beristirahat. Terima kasih banget untuk teman-teman yang udah ikut Zoom ini dari awal sampai akhir. Teman-teman juga yang udah nanya. Saya doain teman-teman semua yang ada di Zoom ini bisa sama-sama sukses besar di IoTrade. Teman-teman juga, makanya teman-teman yang misalnya yang di sini yang masih baru atau yang diundang dari pengundangan, nanti teman-teman setelah Zoom ini, teman-teman langsung kontak ke mereka minta dipandu teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pelajari dulu, teman-teman juga langsung kontak, tanya-tanya sampai teman-teman benar-benar ngerti. Nah, nanti teman-teman bisa dipandu kok dari awal, dari daftar IoTrade, daftar exchanger, gimana cara deposit ke Bitget atau Binance, gimana isi trading fee, gimana cara API binding, dan gimana cara settingnya. Nanti teman-teman bakal bantu kok, dipandu dari A sampai Z sampai jalan. Nah, paling itu dari saya. Semoga teman-teman, sekali semua teman-teman semua yang ada di Zoom ini bisa sukses bareng. Karena kalau kita bisa sukses bareng itu paling enak teman-teman daripada cuma sendiri aja. Karena kalau kita bisa sukses bareng artinya setiap kali ketemu kita ngobrol udah pasti lebih seneng lagi. Dan juga yang jelas teman-teman kalau mau sukses itu teman-teman juga harus pasang dulu impiannya teman-teman. Dan kalau bisa impiannya itu melibatkan keluarga teman-teman, karena tanpa impian itu pasti teman-teman dorongannya kurang ada. Tapi kalau teman-teman udah pasang impian terutama yang melibatkan keluarga, udah pasti teman-teman jadi lebih semangat. Karena gimana pun juga teman-teman kan tahu nih, sekarang perkembangan teknologi itu makin dahsyat, makin masif. Dikit-dikit orang udah ngebahas AI, dan bahkan udah makin ngomong soal robotik buat ngegantiin orang. Nah, teman-teman dari sekarang udah harus persiapin teman-teman. Jangan tunggu sampai semuanya udah berubah. Kalau teman-teman udah siapin dari sekarang, artinya ketika nanti udah masuk ke era robot semua, misal contoh pabrik produksi, bisa dibilang 90% pakai robot, orang-orang operasiin juga orang-orang teknisinya doang yang ngerti banget buat ngaturin, atau bahkan AI yang udah ngegantiin, ya teman-teman udah gak khawatir karena teman-teman udah punya alat bantu yang buat teman-teman muterin uang dinginnya teman-teman, atau teman-teman yang juga fokus di marketing plan-nya atau bisnis IoTrade, teman-teman udah punya sumber penghasilan lainnya yang buat ngejaga teman-teman. Paling itu dari saya, selamat malam dan semangat pagi teman-teman.